Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, seperti biasa, edukasi kembali membahas soal UP Piloting kedua 2024. Namun kali ini yang akan kita bahas adalah soal HOTS, PCK, dan SJT. Dan kami sertai trik menjawab soal untuk mendapatkan nilai sempurna pada soal PCK dan SJT pada pertemuan pertama ini. Namun bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel Edukasi Official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel Edukasi Official. Oke, kita lihat bentuk soal PCK dan SJT-nya Bapak Ibu. Namun sebelumnya di sini akan kami paparkan yaitu kata kerja operasional kompetensi teknis Bapak Ibu. Mengapa kami paparkan terlebih dahulu? Supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai sempurna menjawab soal-soal PCK dan SJT Bapak Ibu. Oke, kita lihat Bapak Ibu di sini yaitu kata kerja operasional untuk kompetensi teknis Bapak Ibu, yang mana di sini juga terdapat yaitu level 1 ya, level 2, level 3, level 4 dan level 5. Terdapat 5 level pada kompetensi teknis kata kerja operasional, yang mana level 1 di sini yaitu memahami, level kedua menerapkan, level 3 mengevaluasi, level 4 berkolaborasi, level 5 yaitu membimbing. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, yang mana level 1 memahami itu katanya salah satunya yaitu menyadari, mempelajari, ya, menjelaskan, memikirkan, inilah yaitu untuk level 1 Bapak Ibu. Berarti jika Bapak Ibu nanti mendapatkan yaitu kata menyadari, mempelajari sampai mendengarkan, berarti itu masuk ke kategori level 1 Bapak Ibu, yaitu memahami. Yang kedua, untuk level kedua yaitu menerapkan. Ini kata kerja operasionalnya Bapak Ibu yaitu menerapkan, yaitu mengimplementasikan sampai menyediakan. Dan level ketiga yaitu mengevaluasi. Ini terdapat kata kerja operasionalnya Bapak Ibu, yang mana mengevaluasi sampai ke membahas. Dan yang keempat kolaborasi, yaitu kolaborasi kata kerja operasionalnya sampai bertukar masukan. Dan level 5 yaitu membimbing, yang mana mensupervisi dan membimbing. Nah, dari kata kerja operasional inilah yang perlu Bapak Ibu pahami dan ketahui untuk bisa menjawab soal-soal PCK dan SJT Bapak Ibu ya. Namun bagi Bapak Ibu yang ingin yaitu lebih detail memahami kata kerja operasional dan bentuk soal-soal yaitu SJT dan PCK, bisa Bapak Ibu yaitu hubungi yaitu ke nomor ini Bapak Ibu ya, sudah tertera di nomor ini. Dan di sebelah kanan ini ada ebook UKPPG Piloting 2024, artinya untuk Piloting 2 dan 3 ini Bapak Ibu ya, yang mana soal ini dilengkapi dengan tryout dan simulasi serta pembahasan yang begitu lengkap dan detail. Oke, lanjut saja kita lihat seperti apa bentuk soalnya. Di sini cara menjawabnya Bapak Ibu, kita cari yaitu jawaban level tertinggi Bapak Ibu ya. Kita cari jawaban level tertinggi atau L4 atau L5 tadi Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat, perhatikan. Sebagai koordinator mata pelajaran, Anda meminta seluruh guru mata pelajaran untuk membuat rencana pembelajaran atau modul ajar ya untuk tahun ajaran baru. Namun Anda melihat ada guru senior yang melimpahkan tugas tersebut kepada guru baru ya. Guru baru tersebut tampak ragu untuk menolak seperti itu. Tapi juga merasa kebingungan untuk memulainya. Melihat situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Artinya gini, guru senior ini melimpahkan kepada guru baru, namun guru baru pun juga ragu ya dan kebingungan seperti apa membuat modul ajar
ya, atau membuat rencana pembelajaran yang baik seperti apa. Nah, bagaimana ya yang akan Anda lakukan apabila Anda melihat situasi seperti ini? Kita lihat Bapak Ibu, di sini kita mencari level tertinggi Bapak Ibu ya. Yang A yaitu bersama-sama dengan seluruh guru untuk menyepakati pembagian tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang B di sini mendorong Bapak Ibu, mendorong guru senior untuk memberikan bimbingan kepada guru baru dalam menyusun rencana pembelajaran. Yang C membagi tugas secara adil kepada seluruh guru mata pelajaran sesuai dengan target yang ditetapkan. D memberikan teguran kepada guru senior tersebut agar bersikap lebih profesional terhadap guru baru. E bersama-sama mengidentifikasi hambatan yang dialami seluruh guru dalam menyusun rencana kerja. Nah, di sini yaitu level tertingginya Bapak Ibu untuk nomor 1 di sini adalah jawaban yang paling tepat sasarannya adalah yang A Bapak Ibu. Maka jawaban nomor 1 ini adalah A. Kita lihat Bapak Ibu bahwa A ini bersama-sama dengan seluruh guru ini artinya berkolaborasi Bapak Ibu. Ya, berkolaborasi. Walaupun di sini yang E ini juga berkolaborasi Bapak Ibu, bersama-sama mengidentifikasi hambatan. Namun di sini yaitu kita perlu memulai dari menyepakati pembagian tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka jawabannya lebih tepatnya adalah yang A Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu jangan sampai salah meletakkan jawaban dan meletakkan level Bapak Ibu ya. Jadi kalau berkolaborasi bisa kita lihat pada level keberapa Bapak Ibu. Oke, lanjut nomor 2. Artinya Bapak Ibu menjawab ini kalau bisa disandingkan dengan kata kerja operasionalnya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu terbiasa memahami ya kata kerja operasional pada kompetensi teknis Bapak Ibu. Yang kedua, Anda mendapati salah satu peserta didik sering tidur ya ketika pembelajaran dilaksanakan. Anda sudah menegurnya berkali-kali, tetapi ia tidak menunjukkan usaha untuk berubah. Bahkan tak jarang ia membentak Anda ketika diberi peringatan. Hal itu tentunya menjadikan Anda sulit untuk menahan amarah. Ya, ternyata peserta didik tersebut juga sering tidur di pembelajaran yang lain. Walaupun tidak separah ya ketika ada di pembelajaran Anda, apa yang akan Anda lakukan atau tindakan apa yang akan Anda lakukan apabila Anda menjumpai hal seperti ini? Tadi kata kuncinya seperti ini Bapak Ibu. Siswa ini sering tidur di sekolah dan di saat Bapak Ibu menegur, siswa ini marah. Apabila Bapak Ibu menjumpai hal seperti ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? A, yaitu mencoba mempelajari kembali pengendalian diri ya, untuk tetap bersikap tenang walaupun terhadap reaksi berontak dari peserta didik. B, meminta saran kepada rekan guru lain mengenai perilaku yang seharusnya Anda lakukan dalam menangani permasalahan tersebut. C, mencari tahu penyebab perilaku peserta didik agar dapat dijadikan bahan evaluasi untuk orang tua ketika memberikan laporan hasil pembelajaran. D, di sini menghimpun pengalaman penanganan para guru tersebut untuk meningkatkan kapasitas diri dalam melakukan manajemen emosi dengan stabil. E, meminta wali kelas terkait untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa perilaku tersebut tidak seharusnya ia lakukan kepada guru. Di sini kata kuncinya sebenarnya kepada diri kita sendiri Bapak Ibu. Bagaimana sih yang perlu kita lakukan apabila kita mengalami hal seperti ini? Maka opsi dari A, B, C, D, E ini yang memiliki level tertinggi adalah yang D Bapak Ibu, yang D ya, yang D memiliki level tertinggi, yaitu menghimpun pengalaman ya penanganan para guru tersebut untuk meningkatkan kapasitas diri dalam melakukan manajemen emosi dengan stabil. Karena tadi di sini dengan kejadian itu sehingga kita ya sulit untuk mengendalikan amarah atau menahan marah. Nah, kata kuncinya itu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut nomor 3. Oke, nomor 3 kita lanjut. Berdasarkan kesepakatan belajar ya, ketika ada peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas akan dikenakan pengaruh nilai. Namun dalam kenyataan, Anda memberikan toleransi kepada beberapa peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas karena alasan sakit. Ini alasan sakit Bapak Ibu.
Setelah berdiskusi dengan rekan guru, mereka merasa hal tersebut akan membuat peserta didik kurang disiplin. Namun, Anda merasa bahwa alasan dari peserta didik tersebut cukup kuat sehingga tidak memperlakukan pengurangan nilai. Apa langkah selanjutnya yang akan Anda lakukan atau ambil? A. Memberikan penjelasan kepada rekan guru bahwa hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan karena kondisi peserta didik yang memang tidak memungkinkan, yang mana tadi sakit Bapak Ibu. Yang B, yaitu mengingatkan peserta didik mengenai pentingnya menjaga komitmen untuk menaati kesepakatan belajar yang sudah dibuat di awal. Ya, mengingatkan kembali, artinya seperti itu. Yang C, mengevaluasi diri agar bisa bersikap tegas terhadap perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sehingga mereka lebih disiplin. D. Membuat peraturan yang lebih ketat seperti meminta surat keterangan dokter untuk setiap alasan sakit yang diberikan oleh peserta didik. E. Merumuskan langkah yang lebih efektif bersama dengan rekan guru lain dalam menindaklanjuti perilaku peserta didik yang melanggar kesepakatan belajar. Nah, di sini alasan peserta didik tadi itu apa? Yaitu sakit, ya. Namun apa langkah yang perlu kita ambil untuk nomor 3? Maka di sini kita harus merumuskan langkah yang lebih efektif bersama dengan rekan guru lain dalam menindaklanjuti perilaku peserta didik yang melanggar kesepakatan belajar. Artinya, disinilah terjadinya berkolaborasi antara kita dengan guru lain, Bapak Ibu, ya. Maka jawabannya lebih tepatnya adalah yang E, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ya, cari jawaban yang memiliki level tertinggi, Bapak Ibu. Lanjut soal nomor 4. Anda memperhatikan salah satu peserta didik yang seringkali membantah salah satu guru mata pelajaran. Hanya karena guru tersebut kurang tegas, Anda sudah pernah meminta peserta didik tersebut untuk tidak mengulanginya. Tetapi tindakan tersebut masih terus dilakukan. Guru tersebut merasa tidak keberatan dan memaklumi sikap peserta didik tersebut padanya. Apa yang akan Anda lakukan? A. Bekerja sama dengan guru tersebut untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan dalam upaya menindaklanjuti perilaku peserta didik. B. Meminta guru tersebut untuk melaporkan tindakan peserta didik tersebut pada pihak sekolah agar bisa ditindaklanjuti. C. Memberikan konsekuensi pada peserta didik tersebut agar merasa jerah dan tidak mengulangi tindakan serupa. D. Mengatakan pada guru tersebut untuk tidak begitu saja memaklumi tindakan peserta didik yang kurang baik. E. Mempelajari lebih lanjut karakter dan dari peserta didik tersebut untuk bisa lebih memahami alasan bertindak demikian. Maka untuk jawaban nomor 4 ini yang lebih tepat di sini kita bekerja sama. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Ya, perhatikan dari kata kunci tadi Bapak Ibu, yaitu kita itu sering memperhatikan salah satu peserta didik ini sering kali membantah ya perintah dari salah satu guru mata pelajaran, ya, hanya karena guru tersebut kurang tegas sehingga anak membantah. Apa yang perlu kita lakukan? Di sini kita perlu bekerjasama dengan guru tersebut untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan dalam upaya menindaklanjuti perilaku peserta didik, Bapak Ibu, ya. Berarti di sini jawaban yang benar adalah yang A, Bapak Ibu. Lanjut nomor 5. Nomor 5, Bapak Ibu, tetap semangat. Anda mengembangkan asesmen bersama guru lain untuk diterapkan di kelas masing-masing sesuai dengan kurikulum Merdeka. Namun, terdapat peserta didik yang mendapat hasil yang menurun dari asesmen sebelumnya. Setelah mengobservasinya, menurut Anda asesmen kali ini cukup sulit untuk dikerjakan. Tindakan Anda adalah A. Mengubah asesmen yang diberikan karena kurang cocok dengan peserta didik dan mengembangkan kesesuaian asesmennya dengan peserta didik. Ya. B. Mengajukan pelatihan pembuatan asesmen yang baik dan benar kepada kepala sekolah agar terdapat pemerataan pemahaman antar guru.
C. Bertukar feedback dengan guru lain terkait hasil asesmen di kelas lain serta menganalisis kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik. D. Meninjau kembali jenis asesmen yang diberikan kepada peserta didik dan menganalisis kesesuaian dengan capaian pembelajarannya. E. Berdiskusi lebih dalam dengan guru lain terkait implementasi asesmen kurikulum merdeka sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, di sini kata kuncinya tadi Bapak Ibu yaitu kita itu mengembangkan asesmen bersama guru lain. Ya. Namun terdapat peserta didik yang mendapat hasil yang menurun dari asesmen sebelumnya. Setelah mengobservasinya, ternyata asesmen kali ini cukup sulit untuk dikerjakan. Apa yang akan Anda lakukan? Maka yang perlu kita lakukan adalah di sini kita bertukar feedback dengan guru lain terkait hasil asesmen di kelas lain serta menganalisis kesesuaian asesmen. Maka jawabannya tepat adalah yang C, Bapak Ibu. Lanjut nomor 6. Untuk mengembangkan bahan ajar, ya, Anda menambahkan referensi digital, akan tetapi dalam penerapannya koneksi internet di sekolah Anda sering mengalami gangguan. Hal ini juga dikeluhkan oleh guru lain. Saat ini Anda dan rekan Anda akan melakukan pembelajaran menggunakan referensi digital kembali. Namun, Anda dan rekan Anda khawatir. Bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut? Kata kuncinya yaitu kita menggunakan pembelajaran yaitu yang berbasis digital. Namun selalu ada gangguan-gangguan sehingga proses pembelajaran tersebut tidak bisa berjalan dengan maksimal. A. Memberikan waktu tambahan untuk mengakses, katanya di sini, beberapa referensi di internet agar memberikan wawasan penggunaan TIK dalam pembelajaran. B. Menguji instruksi yang diberikan serta mendiskusikan kendala tersebut kepada sekolah atau kepala sekolah agar dapat memaksimalkan perangkat yang dimiliki. C. Mencari solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut bersama guru lain agar tidak terjadi kendala yang sama di kemudian hari. D. Bekerjasama dengan guru lain untuk mengembangkan referensi digital yang telah diunggah dan siap digunakan. E. Mengubah instruksi pembelajaran dengan menggunakan referensi yang ada terlebih dahulu dan menganalisis referensi tersebut. Nah, ini jawaban untuk nomor 6 ini. Maka kita harus bekerja sama dengan guru lain untuk mengembangkan referensi digital yang telah digunakan ya dan yang telah diunggah dan siap digunakan. Nah, di sini jawaban level tertingginya yaitu yang D, Bapak Ibu. Untuk nomor 6, level tertingginya yaitu jawaban yang D. Oke, Bapak Ibu ya. Lanjut nomor 7. Oke. Rekan Anda keliru dalam menuliskan nilai dalam laporan capaian pembelajaran seluruh peserta didik di kelas. Padahal Anda harus membagi nilai keesok harinya pada orang tua peserta didik. Kesalahan sendiri tidak fatal karena tidak mengubah presentasi atau prestasi akademik secara signifikan. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini kata kuncinya seperti ini Bapak Ibu. Kita salah menginput nilai. Sedangkan besok pagi itu nilai tersebut harus sudah dibagikan pada orang tua. Ya. Dari kesalahan tersebut sebenarnya tidak fatal karena tidak mengubah prestasi akademik secara signifikan. Nah, apa sih yang akan Anda lakukan Bapak Ibu? A. Yaitu tetap memberikan laporan capaian pembelajaran sesuai dengan yang sudah ada. Tetapi di sini menginformasikan bahwa orang tua atau bahwa ada kesalahan pada laporan. B. Meminta rekan untuk mempertanggungjawabkan tindakan dengan mengkomunikasikan masalah ini pada pihak sekolah dan orang tua. C. Langsung memperbaiki nilai yang ada oleh saya sendiri untuk menghindari pengulangan kesalahan yang sama oleh rekan saya. D. Memberikan laporan sesuai dengan yang telah tertulis
mengingat kesalahan tidak fatal. E. Berbagi tugas dengan rekan, mengubah nilai meskipun harus menyita waktu, atau mungkin mengundur waktu beberapa pemberian laporan pada orang tua beberapa jam. Maka jawaban nomor 7 ini otomatis kita harus bertanggung jawab Bapak Ibu. Kita harus bertanggung jawab, kita harus berkolaborasi. Maka jawabannya lebih tepatnya adalah yang E, yaitu berbagi tugas dengan rekan guru, maksudnya seperti itu. Mengubah nilai, ya, meskipun harus menyita waktu. Itu Bapak Ibu ya. Lanjut nomor 8. Anda adalah guru di sebuah sekolah yang bertanggung jawab untuk mengorganisir kegiatan kolaboratif antar kelas. Peserta didik dari kelas berbeda akan bekerja secara bersama-sama pada proyek yang melibatkan penggunaan taman siswa. Setiap kelompok akan dibimbing oleh guru yang berbeda. Peserta didik pada beberapa kelompok tampak kesulitan dalam memahami konsep proyek yang dapat menghambat proses mereka. Bagaimana solusi Anda? A. Menyediakan petunjuk langkah demi langkah yang jelas, Bapak Ibu di sini, ya, mengenai bagaimana peserta didik dapat melibatkan diri ke dalam proyek tersebut. B. Meminta bantuan tukang kebun sekolah untuk membuat contoh proyek serupa dalam mengimplementasikan konsep. C. Menyelenggarakan rapat tengah proyek bersama guru pembimbing untuk mengidentifikasi masalah setiap kelompok. D. Memfasilitasi diskusi kelompok kecil di antara peserta didik untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok memahami konsep proyek. E. Menyediakan sumber belajar tambahan seperti artikel, video, atau materi ajar interaktif yang dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep proyek. Nah, apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu? Maka yang tepatnya kita melaksanakan terlebih dahulu, yaitu menyelenggarakan rapat tengah proyek. Maka jawabannya tepat adalah yang C Bapak Ibu ya. Nomor 9. Anda baru saja ditugasi untuk pindah membantu kelas inklusi pertama kalinya. Dengan pengalaman yang dimiliki serta pemahaman berdasarkan literatur tentang pembelajaran inklusif, Anda mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun, ya, dalam pelaksanaan ternyata cara Anda mengajar masih terbawa dengan kelas reguler sebelumnya. Sehingga Anda ada peserta didik yang kesulitan memahami pembelajaran. Apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana cara Anda mengatasi? Nah, A. Melakukan asesmen diagnostik di awal untuk mengenali lebih dalam karakter peserta didik dalam jenjang tersebut. B. Meminta umpan balik kepada rekan sejawat yang berpengalaman dalam menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. C. Mengevaluasi metode pembelajaran dengan mengobservasi secara langsung. D. Meninjau kembali kesesuaian metode pembelajaran yang digunakan dengan kondisi kelas yang inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. E. Meminta rekan sejawat untuk membantu menyesuaikan metode belajar dan mengenali karakter peserta didik. Nah, di sini ini Bapak Ibu dari kata kunci tadi itu, ya, ternyata desain pembelajaran yang kita buat itu, ya, sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun kenyataan di lapangan di saat proses pembelajaran kita masih terbawa dengan kelas reguler, sedangkan yang kita hadapi ini adalah kelas inklusif. Apa yang akan Anda lakukan? Maka kita meminta umpan balik Bapak Ibu kepada rekan sejawat yang berpengalaman Bapak Ibu. Maka jawaban yang tepat adalah B. Lanjut nomor 10. Berdasarkan telaah materi pembelajaran yang akan Anda rancang, terdapat beberapa materi yang bisa digunakan proyek.
Namun, berdasarkan pengalaman Anda sebelumnya, tidak semua peserta didik senang dengan pengerjaan proyek karena akan membutuhkan biaya tambahan. Tidak hanya mata pelajaran Anda saja, tetapi juga mata pelajaran lain pun ada penugasan proyek. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi situasi tersebut? A. Mencari tahu jumlah proyek yang dilakukan di mata pelajaran lain untuk mengurangi jumlah penugasan proyek di mata pelajaran saya. B. Meminta saran dari guru yang berpengalaman dan telah mengikuti pelatihan penerapan pembelajaran proyek. C. Berkomunikasi dengan peserta didik untuk memberikan pengertian bahwa proyek dapat dilakukan dengan bahan yang sederhana. D. Bersama dengan guru mata pelajaran lain dengan materi yang saling berkaitan. Untuk pembuatan proyek bersama, E. Tetap melaksanakan pembelajaran proyek sesuai telaah yang dilakukan, karena menjadi bagian implementasi kurikulum Merdeka. Nah, apa sih yang perlu Bapak Ibu atasi apabila Bapak Ibu menjumpai hal seperti ini? Maka jawabannya lebih tepat di sini, kita harus bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain dengan materi yang saling berkaitan untuk pembuatan proyek bersama. Maka jawabannya lebih tepatnya adalah D, karena di sini tadi ada berkaitan, ya, mata pelajaran kita proyek, mata pelajaran lain juga proyek, sehingga anak keberatan karena kalau pembelajaran proyek itu ya identik dengan membutuhkan biaya tambahan. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita bekerjasama dengan guru mata pelajaran lain dengan materi yang saling berkaitan, Bapak Ibu, ya, untuk pembuatan proyek bersama untuk mengurangi ya biaya yang dibutuhkan. Oke, terima kasih atas perhatian dan kunjungan, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung selalu channel Edukasi Official, dan jika Bapak Ibu yang ingin memiliki buku pembahasan soal-soal piloting 2024, bisa Bapak Ibu hubungi ke nomor WA yang kami sertakan di kolom deskripsi video. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.